Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, selamat beraktivitas buat Anda semuanya. Semoga aktivitas Anda lancar, diberkahi ya. Oke, salam sukses dan bahagia juga buat para subscriber dan teruntuk ya buat Anda yang menonton postingan ini, yang stay selalu di channel ini. Oke, ini ada garapan ya, hanya mesin LG Slim CW81B. Belum ditahu ya tipenya berapa, sebentar ya, mungkin setelah selesai kemudian diinfokan. Ya oke, kata teman B+ tinggi sekitar 150 tujuannya. Ya kemudian mati lampunya ya, jelas itu pasti ya, karena itu namanya Protect B+ ya. Karena kalau terus-terusan hidup maka hancurlah segalanya, hancur horizontal, hancur vertikal ya. Bahkan hancur playback, mungkin juga hancur tabung. Oke, terjadi Protect B+ dikarenakan ketinggian tegangan. Ya, dan hal-hal yang sudah dilakukan pergantian TL, pergantian octocopler, pengukuran 91 kilo. Ya, juga sudah dilakukan, hasilnya masih nihil. Saya coba uji dulu ya, ada berapa volt. Ya, tegangan. Oke, nampak. Oke, nampak avometer ya. Kita coba on kan. Ya, dan di sini air fuse untuk B+ ke flyback sudah dilepas ya. Oke, coba bantu cok. Nanti saya suruh ya. Oke, tunggu ya. Ya, saya pasang dulu ke B+, ada berapa volt. Ya, kita coba lihat. Oke, on. Ya, terjadi drop ya. Naik kemudian turun ya, terjadi Protect tinggi. Ya, saya akan melakukan pengecekan ulang ya. Kemudian ini kayaknya sudah pernah sih. Saya coba mungkin menggunakan trik sebentar ya. Oke, saya coba cek dulu komponen-komponennya. Ya, sebelum saya melakukan pengukuran, karena mungkin juga bagus-bagus semua resistornya, saya ingin mengetahui dulu ya bahwa tegangan yang masuk di IC C804 di sini ada 78 sekian ya. Kemudian ada dioda D813 ya, kita akan ukur di situ karena di situ terhubung dengan octocopler. Dan rumusnya bila mana octocopler atau TL431 mendapatkan tegangan rendah, maka hasilnya B+ akan tinggi, dan jika mendapat tinggi maka akan rendah ya. Jadi harus stabil. Ya, saya coba ukur dulu tegangan yang masuk ke IC C804 ya, dan saya pasang saja di Elco C825 ini, mungkinnya 26 atau 25. Ya, tepatnya di D813 ya. Saya coba pasang di D813 ada berapa volt tegangan, jangan sampai rendah. Ya, hanya 2, ya. Ya, oke. Kita coba melakukan pelacakan. Tepatnya di sini tadi ya, saya ukur di D813. Ya, kemungkinan saya coba lepas dulu ya. Lepas dulu untuk IC C804. Kita lepas pin 1 ya. Pin 1 di sini adalah inputnya. Saya coba lepas, kemudian kembali mengukur berapa volt. Di sini harus sekitar 10-an volt ya kemungkinan. Ya, jika ini 7809 berarti sekitar 10-an volt ke atas. Oke, saya lepas dulu pin 1 dari C804. Ya, saya sudah melepas IC C804, tepatnya hanya pin 1 ya sebagai VCC nya ya. Kemudian setelah saya lepas ini masih tetap tegangan rendah pada Elco C826 ya. Maka kita coba lepas lagi ini R873 ya, R873 ya. Kita lepas juga karena dia juga adalah VCC untuk IC C04 ya. Ya, jadi saya lepas dulu ini, kemudian kita ukur. Ya, jika masih tetap kita coba jumper VR-nya ya, VR untuk D813. Ya, setelah kita lepas, lepas ini, kemudian lepas lagi satunya masih tetap. Ya, setelah itu baru kita pusing ya. Oke. Saya sudah melepas dan saya coba ukur tepatnya di Elco C826 ada berapa volt.
Ya, masih rendah ya. Oke, sekarang saya akan melepas R873. Subscribe dan like dong. Ya, pelepasan R873 sudah berlangsung. Saya coba kembali melakukan pengukuran. Ada berapa volt? Bismillah. Oke, finish ya. Ya, sudah terlihat ya bahwa terjadi 10 volt dan abrakadabra. Ya, kerusakan bisa terjadi pada Mikom dan bisa juga terjadi pada IC ini. Nah, IC ini kita sekarang kita coba lepas outputnya ya. Kita coba lepas outputnya. Ini kemungkinan 7805 ya, atau mungkin 06. Saya coba lepas output dari IC 04. Ya, output atau pin 3 dari IC 04. Ya, sepertinya 7806 ya, atau 05. Ya, sudah saya lepas dan saya kembali menyambung IC 804 pin satunya saya kembali sambung, kemudian R873 kembali saya sambung. Ya, sekarang kita lanjut kembali pengukuran. Ya, yang jelasnya AB+ sudah langsung normal ya, setelah tegangan yang masuk ke octocopler sudah normal, diakibatkan dropnya pada jalur Elco C826 ya. Dan kembali saya mengukur di Elco C826 ya, kembali 10 volt kah? Ya, masih tetap ya. Oke, sudah mantap. Nah, sekarang output dari IC 04 ya, saya coba ukur ya, output dari IC 04 ada berapa volt. Ya, saya coba ukur. Bismillah. 2 volt doang ya, 2 volt doang ya, berarti rusak ya. Oke, inputnya ada, namun outputnya hanya 2 volt doang. Kita langsung mengganti IC 04. Ya, IC-nya adalah 78L05 ya. Dan sebelum saya ganti, saya coba ukur dulu outputnya ya terhadap ground ya. Outputnya terhadap ground. Ya, di pin 3 nya IC 04 ya, kabel merah saya pasang di ground ya, kemudian posisi dioda kita coba ukur ya, 0,25 sepertinya short ya, ada yang short ya, 0,25 ya. Seandainya 0,1 sekian itu masih bisa ya, sekitar tegangan rendah 3,3 volt 5 volt bisa ya. Namun ini 0,25 ya, sepertinya sangat rapat ya, sangat rapat ya. Jadi saya akan melakukan dulu pengecekan apakah Mikomnya bermasalah, atau mungkin di sensor remote ya, boleh juga ya, atau mungkin di Elco itu sendiri ya. Saya coba lakukan dulu pelacakan. Ya, setelah melepas Elco C833 hasil masih tetap short ya. Melepas kabel sensor remote hasil masih tetap short ya. Juga melepas VCC EEPROM hasil tetap short ya. Dan saat melepas pin dari chroma ya, pin berapa ini, yang jelasnya untuk VCC 5 voltnya ya. Dan sekarang hasilnya sudah tidak short ya, itu terlihat sudah tidak short. Namun di sini jika saya pasang ya, saya coba perlihatkan jika saya pasang pada pin berapa ini ya. Aduh, capek hitungnya ya. Yang jelasnya di sini dari kanan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 9 dari kanan bawah. Oke. Saya coba pasang kabel ground ke kabel merah ke ground, kemudian di sini terlihat ya 0,25 ya. VCC dari IC LV7611XX ya mengalami kerusakan ya. Saya coba mungkin ya menggunakan baterai 3,7 volt untuk membuka ya, mencoba untuk menghilangkan shortnya ya. Saya coba lakukan itu ya. Ya, saya coba menghancurkan seiner yang berada di dalam IC chroma dengan menggunakan baterai 3,7. Jika tidak mempan 3,7 kita gandakan ya.
Kenapa menggunakan ini? Karena ampernya cukup tinggi ya. Sementara IC 7805 itu ampernya hanya setengah ampere ya. Sementara ini cukup tinggi, jadi bisa menghancurkannya. Semoga kiranya bisa menghancurkan. Ya, teori ini teori penghancuran sener ya di dalam IC chroma. Oke, saya akan coba lanjutkan. Jika tidak mempan maka kita tutup dengan salam ya. Bahwasanya penyebab tegangan tinggi adalah karena shortnya chroma. Oke. Ya, kasus ini kita tutup ya. Karena VDD CPU dari IC chroma, tepatnya di pin 25, tetap short ya. Meskipun kita coba hancurkan menggunakan baterai, tetap mengalami short ya. Jadi pergantian IC chroma harus dilakukan dan stok habis ya. Saya nyatakan postingan ini saya tutup dengan kasus B+ tinggi diakibatkan chroma mengalami short ya. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.